Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, sami sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keamanan, diberikan kecukupan insyaallah, juga kenikmatan iman dan Islam yang masih berada dalam hati kita insyaallah, dan semoga sampai akhir hayat kita nikmat iman Islam dapat kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya. Karena Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim ya. Kenapa? Karena muslim atau Islam inilah yang akan menjadi jaminan besok di akhirat. Kalau mati nggak ada bawa identitas Islam, di sana kita akan terlunta-lunta, di sana kita akan cilaka, karena kita nggak punya jaminan. Okay? Kita akan kesulitan ngurusi nasib kita karena nggak ada jaminan. Okay? Kayak di sini kalau kita nggak punya jaminan kesehatan, misalnya ke rumah sakit kita juga mandan sengsara, ya. Oleh karena itu nikmati dan syukuri iman dan Islam yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih merasa aman hari ini, kita juga harus bersyukur karena saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia sana, di Timur Tengah khususnya di Palestina, saudara-saudara kita hari ini nggak bisa juburan macam kita, nggak bisa menikmati keamanan, kedamaian seperti kita. Bahkan nggak bisa menikmati terangnya lampu listrik seperti kita, nggak bisa menikmati makanan, jangankan makanan cemilan ya, makanan pokok juga nggak ada, nggak bisa minum dengan leluasa, nggak bisa mandi. Karena apa? Karena seluruh fasilitas listrik, air minum, makanan itu nggak boleh masuk ke Palestina atau ke jalur Gaza ya, khususnya yang lagi berkecamuk perang. Karena makanan itu harus melewati daerah wilayah di wilayah yang dikuasai oleh penjajah Israel atau Yahudi.
Jadi kita bersyukur sekali, tetapi di samping bersyukur itu kita juga teruji sebenarnya, agar kita bisa ikut merasakan pula apa yang dirasakan oleh saudara di sana. Karena kita itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, al muslimu akhul muslim. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Orang muslim satu dengan lainnya itu bersaudara. Ya, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Bila sebagian tubuh terkena duri atau sakit, maka tubuh bagian yang lain ikut nggak bisa tidur karena merasakan sakit dan demam karena sesuatu yang menimpa bagian tubuh kita. Itu persaudaraan yang benar seperti satu tubuh. Okay. Bapak Ibu sekalian, karena dunia sudah global, saya kira berita-berita tentang Palestina juga sudah sampai ke depan Bapak Ibu sekalian, okay. Apalagi yang punya HP Android, ya, HP yang ada YouTube-nya. Kalau kita buka TikTok misalnya, ya, maka yang muncul hari ini mayoritas itu adalah berita-berita tentang Palestina, tentang saudara kita, ya. Artinya apa? Artinya kita itu dihadapkan pada sebuah ujian, perasaan kita seperti apa, ya, menghadapi, mengetahui nasib saudara kita yang ada di Palestina sana, ya. Biasa saja atau ikut marah terhadap orang-orang Israel dan ikut sedih, kasihan betul terhadap saudara muslim di Palestina. Itu kan menguji kita, ya. Bahkan orang non muslim di daerah barat, ya, mereka ikut demo besar-besaran untuk membela warga Palestina. Mereka bukan muslim, tapi secara kemanusiaan itu mereka juga manusia, ya. Melihat kebejadan, ketidakmanusiawian orang-orang Israel memperlakukan orang Palestina, sehingga mengetuk banyak hati yang masih bernama manusia untuk bersimpati, melas gitu, ya, terhadap warga muslim di Palestina atau terhadap warga Palestina yang mungkin tidak semuanya muslim, ya, tapi semuanya jadi korban, ya. Sudah ribuan yang meninggal dunia dan kebanyakan mereka adalah anak-anak dan kaum wanita, ya. Kalau kita lihat beritanya, kita ikut menangis, ya. Anak-anak yang kehilangan bapak ibunya, sementara anak itu masih 2, 3, 4 tahun, ya. Tiap hari mendengar beledosan bom. Nah, itu kan sangat trauma, ya. Sangat trauma, ya. Kita nggak bisa bayangkan rumahnya pada remuk rata dengan tanah, nggak ada makanan, air sulit, nggak ada lampu, tidurnya di mana? Habis tidur di mana? Misalnya kalau kebelet pipis mungkin gampang, kalau BAB mau gimana? Airnya bagaimana? Itu kan rumit gitu, ya, urusannya tidak mudah, ya, Bapak sekalian. Maka kalau sebagai muslim kita diam-diam saja, itu seperti kita orang nggak waras, ya. Sikilnya kejepit meja, mata kita tetap nyenyak tidur, mulut kita nggak pernah mengaduh, ya. Kita merasa tenang-tenang saja karena kita berpikir, mulut berpikir kan bukan saya, itu kan jempol saya, ya. Itu kan berarti nggak waras, ya, nggak masuk akal kalau seseorang yang anggota tubuhnya terluka, anggota tubuh lain itu nggak ikut bergerak, bersimpati, itu kan nggak nyambung, ya. Maka mari kita sambungkan. Bapak Ibu sekalian, urusan Palestina bukan sebatas urusan kasihan terhadap mereka nggak bisa makan, rumahnya roboh dan lain-lain. Tapi dalam sejarah Islam itu sebenarnya nanti sejarahnya di belakang itu
itu ada dua sejarah besar dalam negeri Palestina bagi umat Islam. Ya, ini mumpung lagi ada momen, saya sampaikan sirah yang bagian belakang. Ya, yang pertama, saat perintah sholat itu datang, ya, maka umat Islam itu sholatnya nggak menghadap ke Ka'bah, nggak menghadap Masjidil Haram, tapi umat Islam itu sholat menghadap Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tempun di Palestina yang sekarang mau dikuasai sama Israel. Selama 17 bulan atau kurang dari 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, orang Islam, Rasul dan sahabatnya sholatnya menghadap ke Palestina. Itu kiblat umat Islam pertama kali itu Masjidil Aqsa. Ya, yang orang hari ini tentara Israel masuk pakai sepatu, jag-jagan itu ya, melarang orang sholat di masjid. Orang kalau mau sholat Jumat itu dicek KTP-nya, ya boleh apa tidak. Kalau nggak boleh masuk. Ya dihalang-halangi, ya untuk beribadah kepada Allah di rumah sendiri dihalang-halangi. Ya, itu kiblatnya umat Islam. Ya, maka kita simpati karena itu adalah sejarah bagi umat Islam. Masa sejarah mau diambil orang, ya kita tentu nggak terima. Ya. Yang kedua, saat Nabi Isra Mi'raj, maka Masjidil Aqsa itu adalah transitnya Nabi. Ya, finishnya Nabi dalam perjalanan itu. Ya, Isra itu apa? Isra itu adalah perjalanan Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa fil lailatin. Yang namanya Isra itu perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam atau di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, yang nanti dalam sejarahnya itu jaraknya cukup jauh, ya, ratusan kilo, ya, ratusan kilo. Ya, belum ada kendaraan motor, mobil, ya, adanya kuda, ya. Tetapi memang karena itu mukjizat dari Allah, maka dalam sebagian kecil waktu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, artinya Nabi dari Mekah ke Palestina, itu di Masjidil Aqsa itulah Nabi sholat di sana sebelum Nabi diangkat Mi'raj ke langit. Ya, sebelum Nabi naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu transit dulu, mampir singgah dulu di Masjidil Aqsa. Ya, itu sejarah kedua. Di sejarah ini sangat penting ya bagi umat Islam. Nah, sekarang mau diambil alih oleh penjajahan Israel. Nah, harusnya yang membela bukan cuma umat Islam di Palestina, seluruh umat Islam di dunia itu wajib bela ini masjid bersejarah bagi umat Islam. Ya, nah ini yang kerja keras tuh harus cuma orang-orang Palestina. Ya, mati-matian. Ya, apalagi sekarang itu sekali bledos itu orang bisa 100 orang mati, ya, 50 orang mati, orang di rumah tingkat. Ya, bawahnya tibani roket meleduk, rumahnya ambruk, ya, rata dengan tanah. Ya, itu nasib saudara kita. Mereka itu begitu dalam rangka membela, ya, tanah airnya, tanah kaum muslimin yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Kalau mereka mau damai, nggak usah ngelawan, mereka akan diberi hadiah oleh orang Israel. Tak bangunkan kota yang bagus, yang baik. Yang penting jangan melawan, ya, jangan melawan dengan senjata. Tapi namanya Israel itu kan selalu berdusta, ya, selalu bohong. Nggak cuma benci kepada umat Muhammad saja. Sebenarnya orang Israel itu orang Yahudi. Dulu dalam sejarah awal, sejak Nabi lahir itu udah dicari-cari tuh Nabi Muhammad. Mau diapain? Mau dibunuh. Itu kejahatan orang Yahudi. Waktu Nabi umur 9 atau 11, 12 tahun kan mau ikut pamannya ke Sam berdagang. Di tengah jalan tuh ketemu pendeta Bihaira, maka pendeta itu melarang pamannya Abu Thalib untuk membawa Muhammad kecil itu ke Syam, ya, ke Suriah sekarang, ya, ke Syam. Kenapa? Ini kata pendeta itu.
Orang-orang Yahudi sudah menunggu anak yang ada tanda seperti ini tanda Khotamul Anbiya, kenabian, untuk dibunuh. Maka sebaiknya anak ini dibawa pulang, jangan diteruskan. Ini mereka tuh sensitif banget orang Yahudi ya. Sangat-sangat dengki terhadap orang Muslim. Sejak Nabi Muhammad itu diutus, kedengkian mereka tuh nggak sembuh-sembuh. Kenapa begitu? Karena mereka tuh menginginkan kalau Nabi yang lahir nanti adalah dari bangsa Yahudi, bukan dari kaum Quraisy, ya. Dari keturunan Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Ya, inginnya begitu. Mereka memaksakan takdirnya dari keturunan Nabi Ismail, ya. Mereka tuh ahli kitab, mereka tuh pinter-pinter dengan kitab itu, mereka pinter. Bahkan mengetahui Islam itu seperti mereka mengetahui anak-anaknya sendiri. Paham betul terhadap Islam. Ya. Bahkan mereka itu mengetahui nubuah Nabi, maksudnya prediksi-prediksi atau ramalan-ramalan Nabi di masa depan. Mereka tahu dan paham, dan mereka yakin itu pasti akan terjadi. Ya. Ini kisah orang Yahudi ketemu orang Muslim. Orang Muslim mengatakan, "Wahai Yahudi, tahukah kamu di akhir zaman nanti orang Yahudi akan dibunuh oleh orang Muslim?" Kata Yahudi, "Ya saya tahu dan saya percaya itu akan terjadi. Tapi waktunya masih lama," kata Yahudi itu. Ya, orang Muslim jadi kaget, loh. Kok bisa? Alasannya apa? Dia katakan, "Nabimu berkata, waktu itu terjadi itu ketika subuhnya orang Islam itu sudah sama seperti sholat Jumat. Kalau subuhan jamaah subuhnya itu meludak kayak sholat Jumat, itu baru saya akan dibunuh sama orang Muslim." Artinya itu sudah akhir zaman betul gitu ya. Sekarang subuhnya orang Muslim baru satu baris saja nggak genep. Ya, laki-lakinya dihukum laki-laki, enggak terus perempuannya. Jadi masih lama. Mereka tahu ya, Rasulullah mengatakan besok di akhir zaman orang Yahudi akan dibunuh sama orang Muslim. Bahkan batu-batu, pohon-pohon, kalau mereka umpetan itu batunya ngomong, Muslim, di belakangku nih ada Yahudi lagi umpetan, bunuh dia. Nah ini bunuh ya. Kecuali satu pohon yang namanya pohon horkot ya. Nih pohon horkot kalau kita lihat ya gemen kayaknya wit banaspati nggih. Tasih kemutan banaspati nggih. Kayaknya riri pada pagak-pagak ngalor itu isinya ritok gitu ya. Itu kan pohon Yahudi. Angger Yahudi umpetan nang kono aman. Pohonnya itu enggak mau ngomong. Ora gelem nidok kena. Kalau pohon rambutan, pohon korma, umpetan, dia akan ngomong pada orang Muslim, nih Yahudi umpetan di belakang akan dibunuh. Apa yang terjadi orang Yahudi hari ini konon tuh bikin kebun horkot ya. Jadi mereka nanduri pohon-pohon horkot, nggak umpetan ngemben ora gelem ngomong. Artinya mereka tuh yakinnya tuh luar biasa terhadap kebenaran Islam, tapi mereka tuh nggak mau mengakui dan nggak mau masuk Islam. Ya, ngerti ilmunya tapi tidak mengamalkan. Itu orang Yahudi. Jadi meskipun hari ini mereka itu kayaknya menang ya, melawan orang-orang Muslim ya, para pejuang Palestina, tapi mereka jadi yakin mereka tuh nggak bakalan menang ya. Nanti suatu saat mereka tetap akan kalah ya. Ini cuma untuk memperlambat saja mungkin ya. Mereka tuh habis-habisan mau memberangus orang-orang Palestina. Padahal orang Palestina itu kan tanah miliknya sendiri ya. Sekarang dijajah sampai tinggal sepotong saja. Ibaratnya se-Jawa Tengah, orang Palestina sekarang wilayahnya paling sekabupaten apa rong kabupaten, yang lain udah diambil alih. Ya. Mereka tahu itu. Mereka yakin benarnya sabda-sabda Nabi. Hingga mungkin pernah kita sampaikan ya, ketika B.J. Habibie di Jerman itu temannya orang Yahudi 2, lanang wadon. Itu yang jadi ranking 1-2 itu selalu saja orang Yahudi.
Ya, maka B.J. Habibie bertanya kepada orang Yahudi ini, apa rahasianya kalian itu selalu jadi ranking 1-2? Ini B.J. Habibie ranking 3 di Jerman. Ya. Kata Yahudi, saya setiap jam 3 pagi saya bangun, mandi, lalu saya baca Quran. Orang Yahudi membaca Quran, sehingga jadi juara ranking 1-2, terus nggak bisa dikalahkan. Rahasianya apa? Jam 3 pagi bangun baca Quran. Sholat nggak sholat, mereka nggak ngamalkan agama ya. Kalau yang menguntungkan mereka amalkan ya. Maka B.J. Habibie merasa terpukul dan merasa malu. Wong Yahudi tangi wengi adus maca Quran dan nyung ora ya. Mulai besok saya akan bangun malam, mandi, sholat, membaca Quran. B.J. Habibie maksudnya setiap jam 3 malam akhirnya bangun saingan dengan Yahudi itu. Bangun, sholat, membaca Quran. Kemudian tes ya, semester B.J. Habibie jadi ranking 1 ya. Kenapa? Ditambahi sholat. Yahudi kan nggak sholat, cuman maca Quran tok ya. Jadi ranking 1. Akhirnya orang Yahudi itu mengatakan, ngajuk saya ya, rahasianya toko Mona Habibie. Jadi sekarang kita ranking 2 dan 3. Yang ranking 1 akhirnya B.J. Habibie terus nah gitu ya. Jadi mereka tuh tahu betul dengan Islam. Dan mereka tahu nanti Dajjal akan muncul sebagai pembawa huru-hara akhir zaman. Tapi pengetahuan mereka itu bukan menjadikan mereka beriman lalu berhadapan dengan Dajjal, enggak. Ya, dalam kabar berita, dalam riwayat disebutkan bahkan orang Yahudi ini besok menjadi pasukan Dajjal. Ya, kalau nggak salah 70.000 Yahudi itu menjadi pasukan pembela Dajjal. Sudah tahu Dajjal orang nggak bener, dia jadi pembelanya ya, ini orang Yahudi. Maka kalau kita sholat kita kan membaca surat Al-Fatihah, ayat terakhir itu ada kaitannya dengan Yahudi ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa itu ya? Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat ya. Siapakah orang-orang yang dimurkai, dimarahi sama Allah? Itu orang Yahudi. Yang sesat orang Nasrani ya. Orang Yahudi itu dimurkai sama Allah. Kenapa? Ngerti barang benar tapi selalu menolak, selalu menentang, nggak mau ngamalkan. Nah, pernah dikutuk jadi ketek, jadi babi. Itu orang Yahudi sama Allah itu ya. Itu sejak dahulu kala ya. Dia itu orangnya seperti itu ya. Kedengkiannya sangat tinggi ya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang harus kita waspadai, ini ada seorang ulama dari sebuah negeri di luar sana memprediksi bahwa peperangan yang hari ini terjadi di Palestina dan Israel itu merupakan pertanda perang akhir zaman ya. Sabda Nabi itu kan, atau riwayat-riwayat dari Nabi, nanti di akhir zaman itu akan terjadi sebuah peperangan besar di muka bumi ini, namanya Malhamatul Kubro ya, perang yang sangat dahsyat. Ini orang barat membuat film judulnya Armageddon ya. Armageddon ini perangnya sangat dahsyat sekali ya. Itu di akhir zaman itu. Yang kedahsyatan perang itu tidak ada yang selamat setiap 100 orang kecuali cuma 1. Jadi kalau ada 100 orang hasil perang itu kemungkinan selamat cuma 1 ya. Kalau 1000 orang berarti cuma 10 ya. 10. Hari ini dianalisa apa ya yang menjadikan dalam sebuah perang kok orang 100 kok yang selamat cuma 1. Ini analisa mengatakan itu adalah efek senjata nuklir atau senjata yang hari ini ada di dunia ini. Roket, bom ya. Jadi ini orang semasjid wong 50. Ini tiba nih roket siji meleduk masjidnya wong 50 bisa mati kabeh. Demikian kan waktu zaman dahulu kala kan nggak pedang. Ya, wong 100 ya kemungkinan mati ya 100, tapi kemungkinan hidup juga 100 ya. Wong perang nganggo pedang kan 1 lawan 1. Pedang siji ya wong siji mateni wong ya siji tok, ora bisa pedang siji mateni 100 ya dalam satu waktu. Tapi hari ini ya
Dari jarak jauh mereka bisa membunuh, sekali bunuh rumah susun bertingkat isinya ratusan orang, tembak ngisor jeduk terus rumahnya itu ambruk rata dengan tanah. Ya kemungkinan hidup nang puing-puing nang ngisor meja mungkin cuma 1-2 orang. Dan itu kan terjadi ya kemarin di Palestina seperti itu ya. Soal dijedar 50 orang meninggal dunia ya. Itu ternyata. Nah ini kan berarti berita itu sudah sangat mirip ya, sangat-sangat mirip itu ya. Bila itu terjadi, kiamat berarti sudah sangat dekat Bapak Ibu sekalian ya. Karena indikasi itu sudah muncul ya. Ini disadari atau tidak, ini orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu ini mempercepat datangnya kiamat. Kenapa? Karena tanda-tanda yang disampaikan Nabi jadi terjadi betulan ya. Mereka tanpa sadar menggunakan senjata-senjata yang ketika senjata itu membunuh, maka pembunuhan itu pembunuhan massal. Sekali beleduk 100 orang, beleduk 50 orang itu ya. Ini namanya kalau dulu Iran Irak sama Kuwait itu namanya perang bintang ya, perang bintang. Jadi perang pakai nuklir ya, perang nuklir. Dan hari ini ya, kemarin kan terjadi tanggal 7 ya, tanggal 7 hari Sabtu itu warga Palestina ya, pasukan Hamas ya kayak sebuah organisasi rakyat yang membela Palestina ya, itu meluncurkan konon lebih kurang 5.000 roket ke Israel ya gitu ya. Akhirnya hari keduanya Israel membalas habis-habisan, itu kotanya hancur lebur. Sampai hari ini yang mati sudah lebih dari 1.000 atau 2.000 orang ya. Itu sangat dahsyat sekali ya. Bapak Ibu sekalian, dari situlah maka nanti ya, ini prediksi para analis ya, itu jadi terjadi perang nuklir dunia. Ya, Israel perang musuh Palestina. Amerika datang dimintai bantuan sama itu, datang pakai kapal induk, pesawat tempur, tentaranya. Ini kalau Israel minta bantuan ke Amerika, namanya dunia itu kan saling terikat satu dengan yang lain. Namanya negara-negara gede kan ya nggak tahu ya, apa membela secara kemanusiaan, apa kepengen uji senjata ya, karena mereka punya senjata-senjata canggih. Ini Rusia misalnya, itu yang punya nuklir yang kalau dilepas itu jaraknya bisa 2.000 km ya. Nah, ini sekang Sumatera dan tibakna sekang rumah nang Sumatera tibanya bisa nang Jawa ya. Karena sejawa dari Jawa, pulau Jawa kan baru 1.000 kilo ya, dari ujung wetan sampai ke ujung kulon ya, 20 Jawa ya. Itu sangat berbahaya. Nah itu di video itu kan orang-orang Rusia ya, di Rusia juga banyak negeri-negeri Muslim ya, itu mereka itu nuklirnya wis mulai danyang-ngonyong ada pamer-pamerna. Kenapa? Karena Amerika ya kan. Ini kalau Amerika nyerang betulan nanti musuh jadi Rusia mungkin. Dan negara-negara lain itu kan menjadi ikut simpati. Akhirnya bisa terjadi beras-beras begitu. Indonesia ketone aman, tapi engko nuklirnya tunganan dhuwur, mleduk nang dhuwur, bisa menglimbangan ketiban jepretane, bisa mleduk nang kene juga ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang konon nanti akan menyebabkan dunia jadi lumpuh. Aliran listrik akan mati ya. Kenapa? Tembaknya seperti itu ya. HP nanti akan mati karena towernya, pemancarnya tembak itu ya. Jadi nanti dunia akan kembali ke zaman dahulu kala. Karena kematiannya sangat banyak. Ini pesan ulama tadi. 1. Siapkan kematian kita. Artinya kita harus menyiapkan diri untuk mati kalau terjadi seperti itu ya, karena kita baru mengarah, tapi suatu saat pasti akan terjadi. Mudah-mudahan kita tidak melihat. Kalau kita nggak melihat, anak cucu kita yang pasti akan melihat ya, karena kita sudah berada di akhir zaman masalahnya. Nabi sendiri mengatakan antara aku dan kiamat itu waktunya segini nih ya. Ini aku, ini kiamat, jadi tinggal sekuku. Sekuku sudah 1.500 tahun, berarti anggar kuku kan Jawa sing kene tekan kene. Berarti mungkin sekarang tinggal sekuku ireng. Kuku ireng kuku sing biasa dibuangi, kan kuku sing ireng isi lemak. Sudah banyak kuku ireng. Mungkin waktunya tinggal segitu. Ya, nah sudah habis 1.500 tahun.
Maka bila terjadi huru-hara seperti itu, maka siapkan kematian kita. Maksudnya kita harus bisa memberi nasihat pada diri kita. Jangan panik. Ya. Untuk kalau terjadi itu panik Bapak Ibu sekalian, ya Masya Allah ya. Wong pada melayu-melayu ngalor ngidul bingung, nang kana mleduk melayu ngene mleduk, melayu ngene mleduk. Karena kan bingung ya. Akhirnya mati bukan karena peluru tapi mati karena kena jantung. Ya. Jangan sampai mati kena jantung disit ya kan. Kalau mau berjuang saja, mati melawan musuh, jangan urung apa-apa wis mati di jantungan. Kalau kita udah siap mati, maksudnya kita ngomongi lah, wong urip yang mesti mati, ya. Kenapa mesti melayu, ya kan? Adepi baik, kalau ada musuh menghadap musuh aja, mati syahid masuk surga. Itu memberikan keamanan, mengamankan diri dari ketakutan terhadap mati, ya. Sing penting mati husnul khotimah, mati neng dia umpetan dia maksudnya mati ya matian gitu ya, dedem-demi. Satu siap mati. Yang kedua nih pesannya ulama tadi, baca Quran setiap hari. Oke. Dan waktu paling utama adalah pagi hari ya, setelah sholat subuh ya. Kenapa? Karena Quran ini nanti akan menjadi tameng di akhir zaman, menjadi amalan yang sangat utama. Ya, kalau ada serangan itu kejahatan itu, Al-Quran itu akan memberikan perlindungan kepada orang yang membacanya. Maka ulama tadi baca Quran, jangan lupa baca Quran setiap hari. Ya, selembar, rong lembar, ya, nggak bisa sejus, ya. Tapi kan apot ya, maca HP sejus tak kuat, maca Quran sejus kayaknya ora pati kuat ora ya. Bengoren gitu ya, bengoren ya. Tapi harus setiap hari harus baca Quran, diusahakan baca Quran. Tapi nyungurung kayak yang maca. Ya kalau dua hafalan apa hafalannya dihafalkan. Arab turu ayat kursi pagi itu baca ayat kursi, baca kulhu, falak, anas. Yang bisa kita baca dirapalkan setiap hari. Jangan sampai ada hari-hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Ya maca orang mesti kayak yang yang apal ya apalannya itu yang diandalkan. Kalau bisa baca ya baca yang urut dari awal sampai akhir. Kalau bisa nanti terjemahnya dibaca sampai khatam. Ya, baca Quran, karena Quran ini menjadi senjata akhir zaman, senjata mutakhir bagi kaum muslimin. Ya, ini baca Quran pesan. Yang ketiga Bapak Ibu ini pesan dari ulama tadi, ternyata kumpulkan suluh dan kayu bakar. Ya, ya, versi wonten sing nganggo suluh. Nek Kang Sudi nganggo suluh sih. Lah kowe rika malah ngono padha ya. Bener loh. Refleks maning ya ternyata ya. Kenapa? Karena nanti tuh ini yang mau habis ini ya. Dan listriknya mati, gas mati, bensin akan musnah semuanya, hancur-hancuran gitu ya. Namanya perangnya nuklir ya kan. Pemboran minyak tembang nanti nuklir mesti hancur orang yang nyedot minyak maning kok. Ya. Maka bukan mobil rongsokan mobil turut giling pirang-pirang. Tapi sayang rongsokan wis ora payu. Langkah tukang rongsok wis ya. Didol mari nggone sapa pabriknya juga ora yang giling rongsok ya kan. Nanti orang akan kembali ke zaman dulu kala, itu prediksi Nabi. Nanti akan jadi perang batu, perangnya pakai pedang lagi dan panah nanti. Sing gawe ini dewek bedil-bedilan gemian itu nanti perangnya pakai itu. Kenapa? Karena seluruh teknologi itu akan mati. Ya, BBM akan hilang, ngepit, nah itu pit itu lumayan itu, jadi pit ya perlu disiapkan juga. Itu mungkin kendaraan paling mutakhir pit, motor bisa ora kanggo gawe. Ya siki musik kanggo ya motoran sepore tenganahin gitu ya kan, sebanter-bantere atraksi apain gitu ya, mumpung ngasih jalan gitu ya. Bensin larang ora apa-apa, tuku bae nggak duit, nah ora duwe ya ketuntun ya. Tapi itu yang akan terjadi. Ternyata saya tuh heran, itu ulama luar negeri udah kaki-kaki pesannya, jangan lupa siapkan kayu bakar, suluh berarti kon repek maning.
Hari ini saya berpikir nungkas pirang-pirang kok suluk rekasa temen. Suluk gemien dah ya kan. Anu nganggo gedeg aman siki omah gedong suluan. Ya sekang ngisor tekan ruang tamu arni reng deteng isine apa jenenge kayak langes apa ya kan? Ya sawang ya kan. Aduh, itu repot banget itu ya. Tapi itu harus disiapkan. Kenapa nanti orang masak nggak pakai gas lagi, orang anak gas. Masak ambil apa jajal? Ya kan ambil suluk. Ya, balik ke zaman dulu. Baik ya. Karena mumpung asana suluk ke tanduri wit-witan sing atos-atos wit kopine tanduri maning mbok ben anu kena nggo suluk. Ya. Ya mumpung urung ana wong ngerti ki pada tek wae ngerti repek sing akeh nyong melu tuku ya. Wong ngerti kabeh repek kabeh tong brontong ya kan bingung maning golek suluk ya kan ya, repot juga ya. Nang pasar wis langka bakul suluk masalahnya. Ya suluk lagi pada ora kanggo mung lagi kesenengan nggo gas sih. Ya soalnya perlu dikumpulna sing duwe gudang sogi suluk sing akeh. Dikasih ngumpuli suluk iya mbok kan apa-apa ngemben kan gitu ya kan. Ya. Karena sini diprediksi ini perang dunia 3 sudah mulai ya. Ini tanda-tandanya sudah kelihatan. Yang keempat pesannya Kiai tadi ulama tadi aja kelalen korek api. Jadi yang suluh tok ora bisa murup kuduana pemicune ya rek kuwe. Tapi aja rek sing latung ya latung larang ben juga ilang, tapi rek jos. Rek jos yang paling mungkin. Ya, nah gitu. Ya mulai ngasuk yang borong leksos sepos itu terkumpul nasuk nampara, ya kan? Ngomben apa? Iku sing kanggo gawe kuwe ngorek jos itu malah kan ya. Angger gemien dong zaman bahola kan ngompesi geni, apa watu geni. Tek ngambi itu apa kawul kelapa ya kan. Kawul khususnya murup jadi geni rekasa banget itu ya. Mumpung si anak rek jos tuku kuwe jes, tapi ngono entong kan juga kayak modar juga ya kan. Susah juga ya kan. Mulane tuku sing akeh ya, sing akeh. Masuk akal juga. Yang terakhir pesannya siapkan makanan yang awet bertahun-tahun. Udah gue apa? Kalau sarannya sana wanu nang kota gede mungkin ya makanan kaleng. Kan awet tahunan. Karena pengawet ora apa-apa, sangane awet iso pengawet pisan men tahun. Karena nanti akan kesulitan. Ya, mulane sing duwe kebon tanduri muntul, busil, apa maning itu ya bolet itu awet juga ya. Nggak bisa gawe makanan kaleng gatot itu ya lumayan tuh gatot itu juga tuh awet ya kan. Wadai kandi kan nggak 5 bulan ya sih kena digodok ya. Mungkin suatu saat kita akan kesulitan karena ada prediksi Nabi nanti di akhir ketika Dajjal muncul itu akan terjadi terang panjang. Bumi itu akan mati, nggak ada tanaman yang bisa hidup karena panjangnya musim kemarau, nggak ada makanan. Pada waktu itu Dajjal akan datang dan menawarkan makanan. Kok anggar kepengin mangan kiye ngene mari nggonku. Tapi syaratnya jadi balaku, jadi teman. Negara-negara yang mau jadi pengikut Dajjal cuma ngecungkan tangan ke langit langsung udan. 2 tahun coba terang. Ya, terang panjang. Ya tembe pirang bulan ki ya, 3 bulan apa 4 bulan. Ya, tapi kayaknya sih godong pringnya sih ijo-ijo berarti ya urung pati dahsyat ke. Mergemian godong pring murang kabeh berarti terangnya 7 bulan ya kan. Lebuh wis 10 cm. Nah, gue yang wis mulai lebuh gitu kan mandan anu ya. Alas tanduri ora bakal tikil ya. Tanduri sini lebuh ya jero-jero banget ya. Nanti akan terjadi itu prediksi akhir zaman akan terjadi ketika Dajjal mau muncul terjadi itu pacaklik itu dulu ya. Maka itu perlu persiapan. Bahkan dulu saya pernah di pertanian ya. Di pertanian itu analisa ilmiah dari ahli pertanian itu mengatakan 2050 nanti itu jatah air minum itu bagi warga itu cuman segelas aqua sehari ya, segelas. Kenapa? Banyu itu sudah langka ya, banyu langka ya.
Kalau kita maksudnya kita pasan dengan zaman dulu sampai sekarang ya kan, itu kan kemungkinan itu terjadi. Kelangkaan banyu itu karena apa? Karena lapisan pelindung bumi namanya ozon itu sudah tompal sporete gitu ya, sudah bolong ya, sehingga bumi ini terkena panas matahari sangat langsung ya, sehingga menyerap air begitu pesat. Sementara bumi digunduli sama manusia ya, hutan-hutan pelindung matahari itu dan penyimpan air digunduli, diganti tanduran yang lain, akhirnya nggak bisa menyimpan air, jadi banyune lopos maringan nanging sor. Bumi yang terang telung wulan ya kalipong ya si gede. Mas 7 wulan dateng be aduse ngambil batok ya nanging sor gua ya kan, dadak gawe gua disit gawe lumpang ya kan, aduse gentenan ya. Tapi mau liwat kali kue Kedung Bantar kayaknya ambune wis kayak mambu mangsan terang apa ya, ya mambunya kayak terang lawas gitu ya kan, khas gitu ya. Tembe sebenarnya banyune wis mandan sat ya, mandan kan sih wis sat gereng ya. Padahal belum terlalu lama ya, belum terlalu lama. Artinya terangnya dulu 3 wulan lebih terangnya siki 3 wulan itu sudah beda banget, banyunya sudah mulai surut. Nah sekarang beberapa daerah di Purbalingga itu sudah kekurangan air, bendina didropi banyu ya, gemian kayaknya urung kayak gue ya, sekarang sudah. Jadi 2050 kan kurang selawet tahun ya kan, selawet tahun ya. Ya, saya yakin sih mungkin kita sendiri nggak akan menyaksikan ya, tapi anak yang hari ini lahir itu umurnya 25 tahun mungkin ya, itu yang akan menyaksikan itu ya. Jadi kita harus hati-hati dan waspada ya. Bapak Ibu sekalian, ini informasi kita sampaikan karena ada momen besar ya, dan prediksi-prediksi para ahli ya, yang mengatakan ini awal perang dunia 3, perang besar-besaran yang dahsyat. Itu bukan cuma kiai ulama, para analisa militer mereka juga banyak yang memprediksi ini calon-calonnya jadi kayak perang nuklir temenan ya. Perang nuklir temenan nih dari Palestina menuju Israel, karena mereka sudah bersumpah ya, Israel sudah mengatakan kita perangnya gawak ya, karena apa, orang Palestina wis nganu Israel di situ wis ancur-ancuran kita nyong apa mandek. Nah orang Hamas sudah mengatakan saya ladeni ya, gitu ya, saya ladeni ya, padahal di embargo sporet ya, tapi karena ada berita-berita akhir zaman yang mendukung pasti itu akan menang, maka mereka tuh bertahan terus. Dan ternyata negeri-negeri yang ada di luar itu sudah mulai mandan melu bergetar ya, mereka tuh melu enak lihat tingkahnya Israel ya, karena Israel itu menguasai tanah Palestina hampir 80%, ibaratnya selembar gitu gemian gitu wong Palestina gitu tanah. Israel datang sebagai korban perang ya, mereka tuh pelarian, minta suaka, minta perlindungan orang Israel ya, minta perlindungan sama orang Palestina, diberi perlindungan duwe mangan konturu konam, suwe-suwe malah njaluk dadi majikan gitu, singkir-singkirna wong pribumine semene ambane siki Palestina itu negara sepotong nang kene namanya jalur Gaza, sama presidennya nang kolom kene, dia presiden tilik negaranya dewek ngliwati negara sejen Israel, mereka klaim negara ini penjajahan Israel, dikawal sama orang Israel, susah banget Bapak Ibu sekalian. Nah penduduknya cuma sekitar 2 jutaan ya, kayaknya rong kabupaten ya, 4 kabupaten, sedikit banget gitu. Ini daerah tuh sama Israel tuh dipager tembok dur banget, pagernya ada yang 8 meter dhuwure, sogi kawat sing ana listrike, sogi pintu gerbang kabeh wong mangsul metune ketung penjagaan Israel. Siki listrik ke wong Palestina wong anu seperti kok sekang Israel, banyu PDAM sekang Israel, panganannya sekang Israel, sekarang diputus semuanya, mau kelabakan ya. Ini sengsara banget ya.
Orang di sekitar ini karena melihat seperti itu Arab membantu, itu tronton isi panganan, banyu, bensin apa sudah mau datang larikan. Tadi saya lihat videonya, wallahu alam ya. Itu di stop, nggak boleh jalan menuju ke sini sama orang Israel. Bukan orang mateni wong Islam semenegi ya gitu kan. Ini 2 juta ini mau dibunuh sama Israel. Gedungnya sudah luluh lantak nggak karuan ya. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai sesama muslim kita harus bersimpati, membantu mereka, merasakan apa yang dirasakan mereka, minimal mendoakan mereka. Dari setiap sholat kita aja kelalaian kemutan saudara kita, ya Allah tolonglah saudara kami yang ada di Palestina. Kalau lihat videonya, aduh melasih banget, ya Allah tolonglah mereka. Itu selalu berdoa, doakan mereka ya. Kalau bisa lebih dari itu, duit nyong bantulah gue dulurku nasi kotak 2 dus misalnya kan 20.000 ya, apa di mangdus 50.000 ya untuk saudara kita di sana ya. Tadi pagi di masjid saya ada tabligh akbar ya, judulnya janenu tabligh akbar dalam rangka Maulid sebenarnya, meskipun sudah akhir ya di tanggal 29 Rabiul Awal. Di sana ada muatan solidaritas Palestina. Ya alhamdulillah secara spontan sebenarnya ya, spontan karena rencananya sebelum ada serangan dari Israel ya. Terkumpul dana sekitar 4.500.000-an ya alhamdulillah. Nanti besok disalurkan ke Lazismu ya, milik Muhammadiyah ya. Kemarin ada link Al Irsyad juga ya, kan banyak link ya. Adi Hidayat saja seminggu itu mengumpulkan dana untuk Palestina itu. Tadi saya lihat beritanya itu 30 miliar seminggu ya. Namanya di Hidayat ya kan, sudah kondang senusantara ya. Sing ngaji wong sugih-sugih ya sekali juga nyong 1 miliar, nyong 500 kan gitu ya kan. Kalau kita wong cilikan ya nggak apa-apa, semampu kita. Ora duwe ngomongan be susah ya ndongaken aja kelalenan begitu ya kan, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting peduli, yang penting punya rasa ya. Burung emprit itu di zaman Nabi Ibrahim ketika dibakar itu konon burung emprit itu ikut bawa air di paruhnya, itu arep nggo nyiram geni sing bakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dibakar oleh geninya Raja Namrud. Genine itu udah dadak gawe Nabi Ibrahim dibakar itu. Konon dalam tafsir itu seminggu itu duripna disit kayune sulueh bakar itu wis mateng tembe balangna maring tengah geni itu. Ngene balangna kok bingung karena kan wis mugur-mugur kan panas banget balangna wong maring tengah-tengah anu blubukannya panas saya seporet ya kan. Itu ada manuk prit itu nyirami geni yang sudah sedemikian matang. Kira-kira genine mati nang mboten? Manuk prit nyiram geni segede bata ya gue. Genine anu prit kan mungkin setetes 2 tetes ya, urung butul maring insor mesti wis banyune wis geseng ya kan, wis geseng dadi udu banyu ya. Wong dhewek nggodhog ceret secarat penuh kelalen terakhir bisa entong hari cara tok meleduk ya kan hilang ya. Tapi di sisi lain ada cecek itu melu ngububi itu genine mon tambah gede mogar-mogar. Senajan geni semeno damune nang cecek ya ora pengaruh ya, seperti disiram oleh manuk prit juga tidak ada pengaruhnya. Tapi apa yang hikmahnya adalah urusan loyalitas ya, dukung mendukung. Ora apa-apa burung prit nyirami itu dengan setetes air ora apa-apa, tapi dia itu kan sudah mendukung Nabi Ibrahim. Tapi cecek piye senajan damu geni ya ora bakal tambah gede, ora anu wis gede wong cecek si sepira ababe ya kan damu geni. Tapi dia mendukung Raja Namrud. Maka kan sunahnya nggak perlu cekel banting mati li ganjarannya begitu ya. Ini masalah melu ndamuni Nabi Ibrahim anu genine ya kan. Gemen dong saya kan tuwari biyung yang aran cekel banting li ganjaran.
ya nggak karet ceprat nang masjid demen Kang Sudi ya biasanya ya buru pokoknya ya cecek buru ya ngarah ganjaran mateni cecek karena mereka tuh mendukung itu ya. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, ini ada media-media yang sok mendukung Israel juga. Kata-katanya kayaknya bener banget. Ngapain melu mikir-mikir nang anak-anak mikir kan birang-birang kok, hati-hati ya kata-kata ora bener. Ini kata-kata cecek. Dia dukung Israel. Ada yang mengatakan wong Israel ngambil Palestina sing perang udah kan sing geger pada ribut. Ini juga kata-kata yang tidak benar ya. Ini harus hati-hati ya. Bukan kata-kata yang memojokkan orang Palestina, kita harus hati-hati. Di sana ada Masjidil Aqsa, tugas kita bersama. Dewek ora tayang wis makil mari wong Palestina. Yang penting kita urun apa bisane. Bisa duit ambil duit, bisa donga sambil berdoa ya Bapak Ibu sekalian. Itu ya sepenggal sejarah Palestina, Masjidil Aqsa, kepentingannya bagi umat Islam. Rasulullah ya pernah singgah jadi kiblatnya umat Islam. Adalah kewajiban bagi seorang muslim untuk mempertahankan tanah kaum muslimin meskipun sejengkal daripada penjajahan siapapun di muka bumi ini ya. Itu sesuai dengan undang-undang di negeri kita juga ya kan, penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Semoga ini menjadi pengingat dan motivasi bagi kita sekalian mensikapi berita yang sedang viral hari ini. Semoga kita tidak salah dalam bersikap ya, karena hari ini media begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau yang masih muda maka dianjurkan salah satu sikap kita men-sharekan video-video tentang Palestina atau sebanyak-banyak teman dan saudara kita agar mereka bisa mengetahui kondisi yang ada di sana. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Ustaz Muhammad Nasruddin yang sudah memberikan tausiahnya, yaitu